Ya, Bapak Ibu, saudara mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan ujian skripsi atas nama Saudara Nur Alfiah Adi Susiani. Ini sebagai penguji utama, yang pertama adalah Bapak Dr. Apik Budi Santoso, yang kedua adalah Bapak Srianto SPD MPD. Marilah kita mengawali kegiatan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk secara teknis ya, nanti Saudara Nur Alfiah ini akan menyampaikan paparan hasil penelitiannya atau hasil skripsinya maksimal 15 menit ya. Maksimal itu 15 menit. Kalau bisa 10 menit itu akan lebih baik. Pak Soleh sudah wanti-wanti maksimal slide-nya itu ya 15. Karena kalau lebih dari itu akan sangat beresiko untuk waktunya. Begitu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau nanya Pak Soleh mau bertanya ke Saudara Nur Alfiah. Saudara Nur Alfiah ini sehat? Pak, sehat. Ya, nanti pada saat presentasi videonya bisa di-off-kan kalau dengan on-nya video ini menyebabkan jaringannya kurang lancar ya. Terus kemudian jangan lupa baik. Jangan lupa dipersiapkan segalanya. Oke, Pak. Dengan demikian saya persilakan untuk Saudara Nur Alfiah untuk berdoa terlebih dahulu supaya bisa lancar ujiannya. Saya persilakan. Ya, cukup ya. Sudah betul-betul siap ujian cukup, ya? Pak. Siap. Ya, tidak ada persyaratan yang tertinggal. Itu Pak belum TOEFL Pak, menyerahkan sertifikat TOEFL. Tapi sudah belum? Sudah dilaksanakan belum TOEFL-nya? Tesnya 31 Agustus. Tesnya 31 Pak. Oh begitu ya, sakjane ra entuk ujian kuwi. Iya Pak. Ya berarti resikonya nanti nilainya dipotong 25% karena kamu belum menyerahkan itu. Nanti saya usul ke Pak Api, Pak Api nanti nilai ujian dipotong 25% nggak apa-apa karena TOEFL-nya belum lengkap. Tapi Pak Api ya nggak tega lah. Masa ya sudah diizinkan oleh ketua jurusan. Ya. Nggak jadi dipotong. Baik, Saudara Nur Alfiah, silakan. Jangan lupa untuk videonya bisa di stop, nggak apa-apa ya, supaya lebih lancar. Saya persilakan sekali lagi, Pak. Waktunya maksimal 15 menit. Pas saya izin, Pak izin share screen dulu. Ya. Bisa enggak? Coba Pak nanti. Oh, bisa. Sudah kelihatan belum Pak PPT-nya? Sudah. Bisa dimulai sekarang Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Apik Budi Santoso MSI selaku dosen penguji 1, yang saya hormati Bapak Srianto SPD MPD selaku dosen penguji 2, dan yang saya hormati Bapak Dr. Musoleh SPD MPD selaku dosen penguji 3. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Bot Telegram terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS SMA Islam Ta'alamul Yayu Kabupaten Brebes. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan.
Yang pertama, latar belakang masalah. Ada belakangi masalah dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, didasari atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai makna tentang pendidikan. Selanjutnya adalah di dalam kurikulum 13, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, di mana guru memfasilitasi siswa agar dapat belajar dan kapan saja. Sehingga untuk mengoptimalkan perannya tersebut, guru dapat menempuh cara dengan menggunakan media. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan wawancara dengan guru mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS, didapatkan informasi bahwa pelajaran geografi di kelas 10 IPS menggunakan media pembelajaran konvensi itu berupa media papan tulis dan PowerPoint. Hal ini pun dibuktikan dengan RPP yang disusun oleh guru mata pelajaran geografi, di mana dan metode masih berupa ceramah dengan memanfaatkan papan tulis dan PPT untuk menjelaskan materi kepada siswa. Selanjutnya, rata-rata nilai hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran geografi belum mencapai standar KKM, yaitu 7, di mana di kelas 10 IPS 1 nilainya 49,61, 10 IPS 2 50,49, dan 10 IPS 3 50,6. Selanjutnya, di SMA Islam Ta'alemul Huda Bumiayu ditunjang oleh fasilitas e-learning yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Dengan adanya media e-learning tersebut, peserta didik tidak lepas smartphone, di mana peserta didik dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Hal inilah yang kemudian memberikan peluang kepada peneliti menggunakan media pembelajaran yang berbasis penggunaan smartphone sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan pelajaran geografi. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak di berbagai bidang. Salah satu pemanfaatan TIK di dalam pendidikan adalah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini diwujudkan dalam sebuah fitur yang dimiliki oleh aplikasi Telegram, yaitu bot Telegram. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini antara lain, 1, bagaimana pelaksanaan pembelajaran geografi dengan menggunakan media pembelajaran bot Telegram di kelas 10 IPS SMA Islam Ta'alemul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Yang kedua, berapa besar efektifan penggunaan media pembelajaran bot Telegram terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi Islam Ta'alemul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian antara lain, 1, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran geografi dengan menggunakan media pembelajaran bot Telegram di kelas 10 IPS SMA Islam Bumiayu Kabupaten Brebes. Yang kedua, untuk menganalisis keefektifan penggunaan media pembelajaran bot Telegram terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS SMA Islam Ta'alemul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Untuk manfaat penelitiannya terdapat 2, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoretisnya antara 1, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan tentang penggunaan media pembelajaran untuk pembelajaran. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kependidikan yang berkaitan dengan pembelajaran geografi. Selanjutnya, manfaat praktisnya, 1, sebagai masukan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan oleh pihak-pihak yang berkompeten terhadap pengembangan media pembelajaran, khususnya penggunaan media bot Telegram. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi guru agar dapat memilih alternatif berbagai macam media pembelajaran di masa pandemi. Yang ketiga, referensi atau acuan bagi peneliti-peneliti lain dalam meneliti mengenai media pembelajaran selanjutnya. Untuk batasan istilah, yang pertama yaitu efektivitas. Adapun maksud efektivitas di sini adalah peningkatan hasil belajar lebih baik dari siswa yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran bot Telegram dengan siswa yang belajar dengan media PowerPoint. Yang kedua, media pembelajaran. Maksud dari media pembelajaran di sini adalah media pembelajaran bot Telegram yang akan digunakan di kelas eksperimen dan media PowerPoint yang akan digunakan di kelas kontrol. Yang ketiga adalah bot Telegram. Bot Telegram di sini adalah sebuah dari aplikasi Telegram yang akan digunakan sebagai media pembelajaran di kelas eksperimen dan akan diukur tingkat keefektifnya terhadap hasil belajar. Yang keempat adalah hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah hasil belajar siswa dalam ranah pengetahuan. Yang kelima yaitu mata pelajaran geografi. Adapun yang dimaksud dengan mata pelajaran geografi adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah atas. Adapun materi geografi yang diajarkan adalah dinamika atmosfer yang ada di kelas 10 semester 2.
Bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kerangka yang digunakan sebagai referensi, antara lain, 1. Media pembelajaran, yang meliputi pengertian media pembelajaran, tujuan, fungsi, manfaat media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, prinsip penggunaan media, dan media pembelajaran bot Telegram. Yang kedua, hasil belajar, meliputi pengertian hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan jenis-jenis hasil belajar. Yang ketiga, mata pelajaran geografi yang meliputi konsep mata pelajaran geografi, tujuan pembelajaran geografi, dan materi geografi di sekolah. Berikut ini adalah beberapa penelitian relevan yang digunakan oleh peneliti sebagai relevansi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka penelitian ini berawal dari permasalahan bahwa pembelajaran geografi di kelas 10 IPS SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu menggunakan media pembelajaran konvensional, masih berpusat pada guru, dan hasil belajar siswa rendah, belum memenuhi KKM. Kemudian, misalkan permasalahan tersebut berdasarkan teori-teori yang ada, maka peneliti akan menggunakan media bot Telegram, di mana disesuaikan dengan materi ajar geografi, yaitu materi dinamika hidrosfer. Selanjutnya, untuk pembelajaran geografi dilaksanakan mencakup 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, soal evaluasi, dan menyusun media pembelajaran bot Telegram. Adapun di dalam tahap pelaksanaan, peneliti mengawalinya dengan memberikan soal pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol yang sama. Selanjutnya, peneliti melakukan menggunakan PowerPoint. Setelah dilakukan pembelajaran, maka peneliti memberikan post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil belajar, maka diperoleh informasi mengenai peningkatan hasil belajar aspek pengetahuan siswa, yang selanjutnya dapat diputuskan mengenai tingkat efektivitas penggunaan media pembelajaran bot Telegram. Selanjutnya adalah hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran bot Telegram efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Bab 3, metode penelitian. 1. Populasi penelitian. Adapun yang populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes, terdiri atas 10 IPS 1 30 siswa, 10 IPS 2 30 siswa, dan 10 IPS 3 30 siswa. Kedua, sampel dan teknik sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling, di mana hasil undian terpilihlah kelas 10 IPS 1 sebanyak 30 siswa sebagai kelas kontrol dan 10 IPS 3 sebagai kelas eksperimen. Yang ketiga, variabel penelitian. Adapun variabel penelitian antara lain 1. Pelaksanaan pembelajaran geografi yang meliputi subvariabel perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua, keefektifan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Adapun subvariabelnya adalah hasil belajar siswa pada ranah pengetahuan. Selanjutnya, alat dan teknik. Adapun alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas alat. Yang pertama, instrumen tes. Berdasarkan uji validitas tes terhadap 50 soal uji coba, telah diperoleh bahwa 35 soal valid dan 15 soal tidak. Selanjutnya, uji reliabilitas tes. Berdasarkan uji reliabilitas tes, diperoleh informasi bahwa nilai reliabilitas soal uji coba sebesar 0,92, di mana termasuk kategori reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya, kesukaran. Berdasarkan perhitungan taraf kesukaran, memperoleh hasil bahwa 10 soal sedang dan 17 soal mudah. Selanjutnya, daya beda soal. Berdasarkan uji daya diperoleh hasil bahwa 0 soal baik sekali, 1 soal baik, 6 soal cukup, dan 43 soal jelek. Yang selanjutnya adalah validitas instrumen angket dan observasi. Adapun validitas instrumen angket dan observasi dalam penelitian ini dilakukan uji validitas konstruk oleh dosen pembimbing skripsi, di mana diperoleh hasil bahwa instrumen valid digunakan untuk mengumpulkan. Yang pertama, analisis deskriptif persentase. Yang kedua, uji normalitas. Yang keempat, uji homogenitas. Dan yang keempat, uji independent sample t-test. Dan terakhir adalah uji N-Gen-Score. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu.
yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 15, Desa Kali Air, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana secara astronomis terletak pada 7 derajat 14 menit 29 detik lintang selatan dan 109 derajat 1 menit 13 detik bujur timur. Adapun batas administrasinya sebelah timur Kecamatan Paguyangan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatisawit dan Desa Negara Dehe, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumiayu, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Langkap dan Desa Adisana. Hasil penelitian, satuan pembelajaran geografi dengan menggunakan media board Telegram. Adapun dengan mengacu pada standar proses, geografi mencakup 3 tahap, yaitu perencanaan pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu berdasarkan penilaian pada angket validasi silabus dengan analisis deskriptif persentase telah menghasilkan bahwa mendapatkan skor deskriptif persentase sebesar 88,75% dengan kriteria sangat baik. Yang kedua, penyusunan RPP kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan penilaian angket RPP kelas eksperimen dan kelas kontrol, didapatkan hasil bahwa skor deskriptif persentase RPP kelas eksperimen mendapatkan sebesar 94,67%, sedang kelas kontrol juga sama dengan kriteria sangat baik. Jadi penyusunan media buat Telegram. Berdasarkan penilaian pada angket validasi media dengan analisis deskriptif persentase telah menghasilkan skor 85,6%, di mana dengan kriteria sangat baik. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran telah didapat mengenai aktivitas belajar siswa, pemanfaatan media buat Telegram, dan respon siswa. Yang pertama adalah aktivitas belajar siswa. Hasil analisis deskriptif persentase pada lembar observasi aktivitas belajar siswa telah dapatkan rata-rata 74,31%, di mana termasuk dalam kriteria baik. Yang kedua, pemanfaatan media buat Telegram. Hasil analisis deskriptif persentase pada lembar observasi pemanfaatan media pembelajaran buat Telegram dalam pembelajaran geografi mendapatkan rata 83,33%, di mana termasuk dalam kriteria sangat baik. Yang ketiga, respon siswa. Adapun respon siswa terhadap pembelajaran geografi dengan menggunakan media pembelajaran buat Telegram termasuk dalam kriteria tinggi, yaitu dengan skor 74,22% dengan kriteria tinggi. Selanjutnya, penilaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini mencakup aspek pengetahuan, di mana pemberian instrumen tes objektif yang sama kepada peserta didik berupa pretest dan post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun rata-rata nilai pretest dan post-test di kelas eksperimen, yaitu yang menggunakan media buat Telegram, sebesar 57,524% dengan kriteria sedang dan 71,13% dengan kriteria tinggi. Sedangkan untuk rata-rata nilai pretest dan post-test di kelas kontrol yang menggunakan media PowerPoint diperoleh sebesar 38,8567% dengan kriteria rendah dan 47,4133 dengan kriteria sedang. Selanjutnya, skenario pembelajaran geografi. Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019, pembelajaran geografi di SMA Islam Ta'alam Huda Bumiayu dilakukan secara daring, yaitu sebanyak 5 kali, dengan menggunakan media Google Meet dan grup WhatsApp untuk koordinasi antar kelas. Adapun tahap pembelajarannya meliputi pemberian pretest, lalu pelaksanaan pembelajaran, dan pemberian post-test. Yang kedua, keefektifan penggunaan media pembelajaran buat Telegram terhadap hasil belajar siswa. 1. Analisis deskriptif persentase. Berdasarkan analisis deskriptif persentase terhadap hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, telah diperoleh bahwa pretest di kelas eksperimen mendapatkan skor 57,524, post-test di kelas eksperimen mendapatkan skor 73,7143, sedangkan pretest di kelas kontrol mendapatkan skor 38,8567, sedangkan post-test di kelas kontrol mendapatkan skor 47,143. Yang kedua, uji normalitas hasil belajar. Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap hasil belajar, diperoleh nilai masing-masing kurang dari 0,05. Sehingga data nilai pretest dan post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol dan berdistribusi normal. Yang ketiga, uji homogenitas. Berdasarkan hasil uji homogenitas terhadap hasil belajar siswa, telah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0144, di mana nilainya kurang dari 0,0.
maka varians data nilai post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen atau sama. Yang keempat, uji dependent sample bit test. Berdasarkan uji ini, diperoleh nilai signifikansi di kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu sebesar 0,00, di mana nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kelima, uji N-gain score. Berdasarkan hasil uji N-gain score, informasi bahwa nilai N-gain di kelas eksperimen lebih besar dari N-gain di kelas kontrol. Selanjutnya pembahasan. 1. Pelaksanaan pembelajaran geografi. Perencanaan pembelajaran. 1. Silabus. Penilaian lembar angket validasi silabus memperoleh skor sebesar 93,25% dengan kriteria baik. Adapun hasil penelitian tersebut, di mana penyusunan silabus sudah mencantumkan komponen-komponen silabus yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang kedua adalah RPP. Berdasarkan penilaian lembar angket validasi RPP kelas eksperimen dan kelas kontrol memperoleh skor sebesar 90,47% dengan kriteria sangat baik, di mana RPP yang disusun telah memuat komponen penyusunan RPP sesuai ketentuan proses. Yang ketiga, media bot Telegram. Berdasarkan penilaian lembar angket validasi media memperoleh skor sebesar 85,6% dengan kriteria sangat baik. Adapun media pembelajaran bot Telegram yang disusun telah berpegang pada prinsip dari pemilihan sebuah media pembelajaran. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran diperoleh nilai hasil lembar observasi dengan analisis deskriptif persentase telah memperoleh skor sebesar 70,31%. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa adanya penggunaan media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menstimulasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Kedua, pemanfaatan media bot Telegram. Berdasarkan penilaian lembar observasi pemanfaatan media Telegram memperoleh skor deskriptif persentase sebesar 83,33%. Penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, maka pembelajaran harus ke teknologi informasi dan komunikasi yang diwujudkan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah respon siswa. Berdasarkan penilaian lembar angket respon siswa dengan rumus deskriptif persentase memperoleh hasil sebesar 74,20% dengan kriteria tinggi. Adapun dengan memanfaatkan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mendapatkan respon sikap yang positif dari peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran. Di kelas eksperimen diperoleh rata-rata nilai pretest post-testnya sebesar 57,524% dengan kriteria sedang, 71,7143 dengan kriteria tinggi. Selanjutnya di kelas kontrol telah diperoleh rata-rata nilai dan post-test sebesar 38,8567 dan 47,4133 dengan kriteria rendah dan sedang. Adapun hasil belajar siswa di kelas eksperimen, yaitu kelas 10 IPS 3, diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran bot Telegram, memperoleh peningkatan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol, yaitu kelas 10 IPS 1. Keefekan penggunaan media pembelajaran bot Telegram terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis independent sample bit, telah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilainya kurang dari 0,05. Adapun rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen yaitu 73,7143, sedangkan rata-rata hasil belajar siswa di kelas kontrol 47,1433. Hasil uji N-gain di kelas eksperimen sebesar 0,3 dengan kriteria sedang, sedangkan hasil uji N-gain di kelas kontrol sebesar 0,129 dengan kriteria rendah. Analisis tersebut didukung oleh teori kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale dalam Suryanit 2018, di mana menurut ini hasil belajar yang diperoleh dari proses interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami oleh peserta didik. Bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pelaksanaan pembelajaran GP menggunakan media bot Telegram mencakup 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, hasil analisis perbedaan rata-rata terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen, kelas kontrol. Dari hasil analisis uji N-gain score menunjukkan bahwa
penggunaan media pembelajaran bot Telegram efektif untuk meningkatkan belajar siswa dengan perolehan skor NGAN yaitu 0,353 yang termasuk dalam kriteria sedang. Adapun sarannya yang sama, bagi pihak sekolah disarankan untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan. Kedua, guru sebaiknya dapat memilih alternatif media pembelajaran bot Telegram untuk digunakan dalam pembelajaran geografi dengan tetap memperhatikan materi ajar yang tepat. Dan presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak Soleh. Ya, terima kasih Saudara Nur Alfiah Ade Susiani ya. Silakan ditarik kembali untuk PPT-nya, di stop. Bisa pula nyetop. Skor anu Ya, itu stop, di stop sekarang. ya, Sudah, Pak. Oke. Sekarang setelah ambil napas ya, saudara siapkan alat-alat tulisnya karena saudara akan diuji oleh dua penguji utama. Yang pertama Bapak Dr. Apik Budi Santoso, yang kedua Bapak Srianto. Siapkan juga tisu dan anduk kalau nanti kamu nangis-nangis atau apa itu kan tidak sampai dilebar kemana-mana ya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Apik Budi Santoso, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Soleh punya, dan yang saya hormati Pak Srianto ya selaku penguji 2, Pak Dr. Soleh selaku penguji 3, dan Mbak Nur Alfiah ya. Saya kira nggak sempat keringet ini Pak, karena di Bumiayu itu dingin ya udaranya. Nah, siapa tahu. Kita ucapkan selamat ya pada Mbak Nur ya, sudah sampai skripsi ini, tinggal sedikit lagi Mbak, Anda nanti bisa lulus ya. Nah, ini saya izin share screen. Baik Pak. Ya, saya izin share screen. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Oke, ya. Judulnya efektivitas penggunaan media pembelajaran bot Telegram ya terhadap hasil siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS SMA Ta'alumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Ya, ini sekolah kamu, betul? Bukan, Pak. Atau bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Anda tinggalnya di mana juga? Iya, di Brebes, tapi di Kecamatan Sirampok. Sirampok dengan Bumiayu iya, agak Pak, jauh ya? Oh iya. Mengapa Anda tertarik di SMA Ta'alumul Huda? Apa, Mbak? Karena setelah dilakukan observasi di SMA tersebut terdapat permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, Pak. Kalau sekolah lain nggak ada permasalahan. Ketertarikannya di mana? Keistimewanya atau bedanya, keunggulannya untuk menjadi lokasi penelitian itu apa, Mbak? SMA ini tuh punya itu, Pak, media learning. Media learning berupa edukasi SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu. Ya, apakah selama ini sudah pernah dilakukan penelitian yang sejenis dengan penelitianmu, Mbak? Di SMA itu? Setahu saya belum pernah, Pak. Belum. Oke, ya. Jadi ini yang pertama kali. Iya, Pak. Kira-kira hasil merupakan kebaruan, ya, hal baru yang ditemukan dalam penelitian ini
bisa bermanfaat itu apa, Mbak? Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, Telegram lebih efektif, Pak, digunakan sebagai media pembelajaran geografi, di mana dilihat hasil belajar siswanya, Pak. Dibanding dengan media apa? Media konvensional seperti PowerPoint. Oke. Jadi ini memang sudah Anda teliti berdasarkan data-data yang sudah Anda peroleh ya. Oke. Saya akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan substansi ya. Penelitian ini adalah penelitian apa namanya eksperimen ya, kuasi eksperimen. Apa yang dimaksud dengan kuasi eksperimen? Penelitian yang sebenarnya belum eksperimen yang sungguh-sungguh, Pak. Kalau yang eksperimen sungguh-sungguh, true eksperimen, itu yang seperti apa? Yang kelas kontrolnya itu harus diperhatikan. Kalau kuasi di dalam kuasi itu kelas kontrolnya tidak diperhatikan sepenuhnya. Gitu. Kalau di proses pembelajaran sifatnya sosial ya, itu kan memang eksperimennya eksperimen semu ya. Yang eksperimen sungguhnya itu ya eksperimen yang ada di ilmu-ilmu eksak ya kan. Misalnya ada fisika, kimia, biologi, kalau eksperimen betul-betul melakukan eksperimen ya kan. Kalau ini eksperimen kan kelas mengeksperimenkan siswa ya, manusia itu ya diterapkan seperti yang misalnya mengeksperimenkan reaksi kimia, nah, ya kan? Mengeksperimenkan bagaimana golongan darah, kan nggak bisa. Jadi memang ini yang sifatnya true itu yang lebih eksak, sedangkan yang semu ya kuasi itu yang biasanya adalah yang sifatnya sosial. Oke. Kemudian ini eksperimen tadi yang kelas kontrol itu menggunakan media apa ya? Sehingga sebagai pembanding antara media bot Telegram ya dengan media yang konvensional itu apa yang ada yang Anda praktekkan yang kelas kontrol? Kalau kelas kontrol menggunakan media konvensional berupa PowerPoint, Pak. Hanya PowerPoint. PowerPoint sudah maju ya, pastinya di itu sudah artinya sudah bagus ya. Guru-guru sudah PowerPoint. Sudah, Pak. Sudah, artinya itu sebagai media pembelajaran yang konvensional ya. Bukan hanya ceramah saja, bukan apa misalnya peta saja gitu kan, tetapi ini sudah PowerPoint ya. Jadi karena memang sudah mengikuti perkembangan pembelajaran media pembelajaran. Dan ini Anda mencoba untuk menggunakan bot. Oke ya. Sekali lagi, mengapa bot Telegram, Pak? Bukan yang lain. Jadi yang pertama kan saya meneliti di SMA itu terdapat gejala-gejala positif, Pak. Di mana di SMA tersebut memiliki media learning berupa ruang edukasi, sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk menggunakan media bot Telegram Pak sebagai media pembelajaran. Oke ya. Ya, mengapa kalau tidak bukan WA atau bukan Google Meet atau bukan Zoom gitu loh, Mbak? Karena itu Pak, yang pertama dulu dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar geografi, Pak. Lalu berdasarkan di dalam bukunya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media itu antara lain itu satu, pengembangan dan pembelajaran, di mana meliputi fasilitas ponsel siswa, terus keefektifan dari biayanya, lalu praktis, lalu mudah diakses oleh siswa. Yang kedua, menyajikan stimulus materi dengan tepat, yaitu berupa visual, audio, dan audiovisual. Sehingga peneliti memilih media bot Telegram sebagai media pembelajarannya, Pak. Jadi fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya yang lebih unggul gitu Pak. dibandingkan dengan WA dan
bisa disisipkan materi berupa visual, audiovisual, dan visual gitu Pak. Ya. Itu nanti memang harus dibuktikan juga ya, karena ini penelitian tentang bot telegram. Ya, nanti kita bisa bandingkan dengan penelitian yang menggunakan media, penelitian yang menggunakan aplikasi Zoom, ya kan? Karena masing-masing karakteristik. Oke ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini memang hal yang baru. Oke ya. Jadi sebuah penelitian itu adalah yang pertama ya adalah kebaruan ya, sehingga nanti ada hasil yang sebagai inovasi ya dari sebuah ilmu atau sebuah proses pembelajaran. Yang kedua bermanfaat ya. Yang kedua bermanfaat ya untuk stakeholder. Oke ya. Kemudian saya masuk ke hal-hal yang sifatnya sini ya. Saya lihat cek di sini. Ini kalau saya nilai ini Pak Soleh ini sudah bagus anunya, redaksionalnya, sistematika dan bahasanya ya. Secara umum itu sudah bagus ya. Selamat ini Mbak Nur. Hanya beberapa saja ya. Beberapa saja ini ya Mbak. Nah, ini masalahnya adalah pedoman penulisan ya. Tolong nanti pedoman penulisan. Jadi ini bukan paragraf kan? Ini bukan paragraf ya. Bukan paragraf ya. Nama penyusun nanti juga di bold ya sampai ke tahun ya. Yang kedua ini ada kata yang kurang lengkap nanti dicek lagi. Ini saya sudah baca juga paragraf isinya sudah betul. Paragraf 1 2 3 4 coba Anda sebutkan Mbak isinya apa saja Mbak? Paragraf Kisari ya. Iya. Paragraf 1 itu latar belakang tujuan penelitian. Ya. Paragraf 2 itu metode Pak. Metode penelitian. Terus paragraf 3 itu hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Terus paragraf selanjutnya kesimpulan dan ya, oke. Sarannya ada enggak, Dok? Ada, Pak. Di paragraf 4. Ada. Saran Pak. Paragraf 4 ada. Disari. Ada. Iya, ada, Pak. Oh iya. Ada. Disari ya. Ya. Oke. Kalau yang di jurnal itu memang enggak ada. Iya, kalau di jurnal ya. Cuma kesimpulan. Ya. Oke ya. Oke, nanti ini menyesuaikan ya abstraknya. Nah, kemudian ini sudah bagus melihat peranan dari masing-masing Pak Rektor, Pak Dekan dan sebagainya. Ini hanya ditambah nanti di sini kata itu ya, Mbak. Oh, ini sudah bagus juga. ABCD bagiannya, sistematikanya sudah bagus ya. Penomorannya ini juga halaman itu sudah rapi, gambar ini juga, hanya nanti dalam isinya nanti ada beberapa yang kita cek lagi. Ini juga sudah ya. Coba ini dalam latar belakang ini saya kira perlu ya untuk disebutkan Mbak ya, data dukung bisa. Dan ini sudah ada KM ini. Mungkin ada model-model pembelajaran yang menggunakan media apa di sana. Selain PowerPoint dan Boot itu nanti bisa juga disebutkan ya Mbak. Ya, seperti tadi itu mengapa Anda kok memilih Boot Telegram bukan WA? Barangkali sudah pernah di sana dilakukan ya menggunakan media-media berbasis IT ya, berbasis daring gitu kan. Perlu ditambahkan di sini ya untuk menambah mempertajam ya, mempertajam permasalahannya. Ya. Ini oke. Ya, kemudian tujuannya juga sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai, yang saya beri tanda kuning nanti. Nah, ini perlu disebutkan kurikulum berapa di sini ya. Sebagai batasan istilah bahwa mata pelajaran geografi yang maksudkan dalam penelitian itu ya mata pelajaran geografi pada sekolah menengah atas ya
pada kurikulum 13, Iya, ya Pak. kan? Kurikulumnya 13 atau Kurikulum 2013. ya, yang memuat KD tertentu tadi yang Anda teliti dan berada pada kelas tertentu, ya. Itu ya. Baik, Pak. Terdapat di kelas, ini buku ya, Mbak? Oh iya, bab. Materi. Oh, pakai bab tuh, Mbak. Kalau KD nggak istilah bab Iya. Ya kan? Ini agak rancu nanti. Mungkin bab ini Anda lihat buku ya. Iya, buku. Buku paket. Sebetulnya cukup dengan KD berapa gitu ya. Nah, karena nanti bab sekian karangan bukunya siapa, karangan siapa itu nanti kan beda juga, Mbak. Ya. Ini tolong nanti juga ini di ya, Mbak ya, itu ya. Oke, kemudian untuk bab 2 tinjau pustaka atau kerangka teori dan kerangka berpikirnya sudah sesuai ya, saya sudah membaca, sudah relevan teori-teori yang digunakan untuk dasar penelitian ini. Hanya saja ini pada ini tata tulis saja. Ya, ketika ini ada faktor eksternal ya. Ini huruf 1, angka 1, ini jangan, jadi dihindari pakai simbol-simbol ya. Oh iya, Pak. Jadi bagian dari satu kurung adalah A kurung, B kurung, C kurung, baik, gitu ya. Okay. Kurung buka, ya, kurung tutup atau kurung buka ini. Kurung ya, tutup. Nah, jangan menggunakan simbol. Okay. Ini nanti cepat selesai, Mbak, karena redaksional sudah bagus. Iya, Pak. Terus ini yang kuning itu mungkin di kerangka teori. Apa nama kerangka pikir? Nah, ini. Oh, ini bila Anda sudah penelitian yang relevan ya menurut Adisop Rebecca ini hasil penelitiannya ini, Ismail ini ya, sampai dengan yang ke-10 ini penelitian Anda posisinya di mana gitu ya, Mbak ya? Tahu maksudnya? Berarti originalisasi ya, itu, Pak ya? Ya, ini memang keterbaruannya itu nanti atau novelty-nya itu berada pada sini ya. Bahwa penelitianmu beda dengan penelitian ke-10 peneliti terdahulu. Okay. Nah, itu kan posisinya di mana ya? Apakah kelanjutan, apakah beda dan merupakan menjadi penemuan yang baru. Nah, itu nanti dituliskan di sini ya, Mbak. Iya, Pak. Sehingga nanti kelihatan kebaruannya. Kemudian yang berikutnya ini untuk kerangka pikir ya. Ini saran saya adalah ini di halaman tersendiri nanti, Mbak. Ya. Di halaman tersendiri ya. Terus yang ini kalimat panjang ini tolong disederhanakan. Baik, Pak. Ya. Itu ya. Disederhanakan, itu to the point saja. Sebetulnya kalau sebagai sebuah diagram ya, itu kan bukan kalimat sebetulnya ya, sebuah frase atau sebuah statement itu, sebuah statement. Itu. Kemudian yang saya lihat di sini ini indikator BUT yang Anda akan teliti itu apa saja? Ini perlu dituliskan ini, Mbak, di sini ya. Iya. Yang indikator media BUT-nya itu BUT Telegram ya. Jadi kelas eksperimen menggunakan BUT Telegram itu apa yang Anda praktekkan ya, agar bisa diketahui oleh para pembaca ya. Nah, sebetulnya ini juga kalau untuk pembanding ya, yang ini juga yang isinya dari PowerPoint ini secara media, bukan substansi materinya ya.
tapi medianya, ya Mbak, Baik. medianya, ya, teknis medianya. Kemudian post test. Terus yang ini gambar, judul gambar ini juga disederhanakan, Baik, Pak. ya kan? Jangan kalimat panjang seperti ini. Oke ya. Ini yang ada di akhir 2, ya kan? Mengapa Anda butuh hipotesis, Mbak? Karena sebagai Mengapa perlu jawaban hipotesis? sementara dari penelitian yang akan dilaksanakan, Pak. Oke. Kalau tidak perlu hipotetis bisa nggak? Itu dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Bisa, Pak. Pertanyaan penelitian. Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Ya, tapi nggak apa-apa ya pakai hipotesis. Nah, hipotesisnya apa nih? Pembelajaran katanya hipotesis kan ada hipotesis ada HO, HA, H1, H0, H1 gitu. Nah ini. Kalau Ini hipotesis. HA-nya itu pembelajaran buat Telegram efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan kalau H0, Telegram tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini Anda tidak menyebutkan HO, H1 atau HA, H0 itu ya. Baik, Pak. Ya. Jadi ini kan hanya siswa efektivitas apa namanya dan media pembelajaran bot Telegram efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ini dalam teks teori ini HA ya kan? Ya kan? Ini kan HA itu. Nah, yang HO nolnya itu adalah yang tidak. Nah, kemudian yang populasi dan sampel, Mbak. Saya tanyakan guru itu posisinya sebagai apa toh, Mbak? Guru yang Pak Tasripin sebagai observer, apa? Pak. Observer. Jadi tidak diteliti, tidak menjadi informan. Tidak, Pak. Nah, yang mengajar itu siapa? Saya sendiri, Pak. Oh, peneliti. gitu. Iya. Jadi gurunya Pak Tasripin itu tidak menjadi responden, iya, tapi sebagai observer. Observer, iya. Oh, gitu. Tapi Anda jujur ya? Oke, Pak. Datanya Pak Tasripin Anda nggak ubah-ubah. Kan bisa saja Pak Tasripin mengobservasi ya guru yaitu Anda sebagai observer sebagai praktekan maupun peneliti itu bisa memodifikasi data. Tapi enggak ya, Mbak? Tidak, Pak. Tidak. Oh, ya mungkin dengan Anda itu apa namanya sudah tersepona barangkali ya. Tasripin percaya saja gitu ya, Mbak ya. Oke. Ada kelas, kemudian yang Anda pilih ini 2. Yang mengapa? Satu kelas kemana ini, Pak? Kelas uji coba, Pak. Oh, gitu ya. Jadi 1, 3 ini, lalu yang uji cobanya kelas PS2. Iya. Oke, sebut sajalah ini. Ini gini. Ini kan indikator kalau nggak salah ya. Ini. Jadi indikator dari atau subvariabel dari penilaian pembelajaran ini bukan hasil belajar, Mbak. Nah, kan? Maksudnya penilaian pembelajaran itu apakah jenis penelitiannya tertulis, tulisan, tugas, proyek, atau penilaian lengkap gitu ya. Ya, apa jenis penelitian afektif atau kognitif atau psikomotorik kan? Tapi kalau hasil belajar itu kan hasilnya berupa angka atau berupa apa namanya misalnya tingkat aktivitas, tingkat keterampilan. Jadi ini yang Anda maksud
sebagai hasil belajar kok nggak cocok ini, Mbak. Ini mestinya indikator atau subvariabel dari evaluasi pembelajaran. Nggih. Lalu bagaimana dengan validasi media bot Telegram, Mbak? Coba Anda ceritakan. Saya kok di sini belum menemukan. Jadi awalnya peneliti menyusun media bot Telegram. Lalu setelah disusun oleh peneliti, kemudian media ini diuji validitas oleh dosen ahli media, Pak. Menggunakan angket validasi media. Siapa validatornya, Mbak? Bapak Edi Kurniawan, Pak. Oh, Edi Kurniawan. Iya. Keefektifan media. Validasinya dulu. Di sini ya? Di sini iya, ya? Pak. Angket, iya, angket. Jadi kan validasinya kan ada validasi RPP, silabus, ya, penilaian, medianya. Itu mestinya jadi satu. Di mana letaknya, Mbak? Angket itu, Pak. Angket. Angket. Iya. Ya, validasinya. Ini kan instrumen. Itu instrumen tes. Instrumen tes, validasi tes, validasi medianya. Maksudnya penilaiannya, Pak? Iya. Jadi, pembahasan, Pak. Apakah Anda membuat desain bot Telegram, artinya tidak menggunakan aplikasi yang sudah ada? Apakah Anda menggunakan aplikasi yang tinggal menggunakan dalam pembelajaran? Jadi aplikasinya Telegram, tapi lagi bot Telegramnya oleh peneliti. Nah, itu yang saya maksud. Oh, iya. Yang kemudian harus divalidasi oleh ahli, ya. Iya. Karena begini, bisa saja terjadi hasil belajar yang bagus, ya, itu bukan faktor media bot Telegram, ya. Artinya itu beda setelah dibandingkan kelas kontrol, ya. Mungkin lebih bagus kan hasilnya toh dengan menggunakan bot Telegram. Itu juga bukan faktor media. Telegram yang bukan faktor medianya, tapi bisa juga faktor evaluasinya yang terbuka atau kurang pengawasan, ya kan. Bisa juga mungkin guru itu menarik atau mampu menjelaskan dengan bagus. Bisa juga interaksi atau programnya atau kegiatannya. Jadi ini yang harus gini. Telegram itu harus valid dulu. Nah, gitu, ya kan? Setelah valid baru diterapkan. Itu nanti untuk tingkat validitasnya itu tidak diragukan. Maka itu bisa digunakan sebagai uji coba. Ya kan, Mbak? Iya, Pak. Maka perlu dimasukkan di situ sama-sama satu rumpun, satu kelompok dengan ini validasi silabus, RPP, validasi media, validasi instrumen evaluasi. Ya kan, Mbak, ya? Pak. Berikutnya mana yang ini sudah masuk ke ini hasil ini, ya. Sebentar. Kalau ini ada orang-orangnya enggak, saya kira yang bab 3 enggak ada. Ya. Yang bab 4 hasil penelitian dan pembahasan saya lihat tadi antara ini tidak sesuai dengan koordinat. Coba dilihat petanya kan kayak koordinat lintang bujur toh, Mbak. Kan? Nah, maka harus relevan ya. Kalau nggak salah ya. Itu di mana ini peta lokasi penelitian SMA
simbolnya, oh ini ya. Dengan ini ibu kota kecamatan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi tentang koordinat. Dicek juga yang ininya. Apa namanya? Skala petanya juga nanti dicek. Coba ini ya untuk sajian tabel, Mbak. Ya, lebih baik nanti kalau tabelmu itu adalah tabel hasil analisis ya, jangan tabel mentah. Nah, itu. Ini kan hanya jumlah kelasnya 16. Ini kan mentah sebetulnya. Tahu maksud saya? Jadi sudah dianalisis dulu ya. Seperti ini kan misalnya analisis ini. Ya. Ya ini juga masih jumlah saja ini mentah. Tapi kalau yang dimaksud sajian ini adalah data mentah sudah dianalisis. Misalnya dikelompokkan, ya, ruang kelas dibandingkan dengan ruang guru nah itulah seperti itu yang maksud saya adalah sehingga ada bermakna, ya. Jadi memberikan gambaran yang lebih mendalam. Ya, tidak hanya sekedar ngitung jumlah itu ya kan, itu. Ini juga ini kan, jadi ini hanya sajian data mentah, ya, penulisan judul gambar, ini kan gambar. Ini sudah ada di sini, Mbak, ya, di bawah ya, harus dihilangkan. Oke. Lagi. Oke ya, saya kira sudah bagus. Hanya ini tambahan citasi jurnal karya dosen geografi yang relevan. Ya, ini banyak loh Mbak, publikasi di e-jurnalnya GeoImage atau Edu Geografi atau terbitan e-jurnal atau jurnal cetak yang lain ya, karya-karya dosen yang mengikut yang relevan dengan penelitianmu, ya, tema penelitian. Oke ya. Baik, Pak. Saya kira dari saya cukup, nanti ada tambahan dari penguji 2. Ini lampirannya juga sudah saya cek, sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Ini 205 halaman. Ya mau wajar ya. Nek apa ini namanya? Nek soft seimbang nggak masalah, tapi nek dicetak menjadi tebal banget. Iya, Pak. Ya, ada yang kemarin temanmu ada yang 260. Kalau soft file ya nggak masalah, tapi nek dicetak itu menjadi tebal sekali. Jadi itu dari saya, sekali lagi selamat Mbak Anu. Terima kasih Pak. Untuk artikel di revisi ya Mbak ya, artikelnya baik. Disesuaikan dengan hasil ujian ini. Baik Pak. Ya. Okay. Ada perubahan-perubahan ya. Jadi nggak usah saya pasti ada perubahan menyesuaikan dengan hasil ujian ini ya artikelnya. Sekali lagi selamat untuk Mbak Nur ya yang ada di Bumian. Terima kasih Pak. Oke, saya kembalikan kepada. Oke, sampun nih Pak Api ya. Ampun. Ya, matur nuwun Pak Api. Tadi banyak sekali masukan dari Pak Api, Mbak Nur Alfiah ya. Yang terakhir itu tadi halamannya diingatkan kalau bisa ya dikurangi. Itu udah mending itu Pak. Kemarin itu sampai 280 kalau nggak salah itu. Saya minta itu maksimal 190 atau 200. Lah KB harus dilebokke, sak buku harus dilebokke KB. Tapi ya alhamdulillah sudah mendapatkan saran yang sangat konstruktif dari Pak Apik ya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Srianto untuk menguji
skripsi atas nama Saudara Nur Alfiah. Kepada Pak Srianto saya persilahkan. Terima kasih Pak Soleh dan mohon izin Pak Api. Selamat siang Mbak Nur Alfiah. Selamat siang Pak. Oke, masih kuat ya? Pak. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Mbak ya, pada tahap sidang skripsi. Ini menjadi salah satu langkah ya yang harus saudara tempuh untuk nanti memperoleh gelar sarjana pendidikan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Walaupun tadi disampaikan Pak Soleh nilainya dipotong gitu ya. Oke, sesuai dengan surat tugas yang saya terima, saya sebagai penguji 2 gitu ya. Jadi meneruskan apa yang sudah disampaikan Pak Api. Sudah banyak gitu ya, secara dari awal sampai akhir sebenarnya sudah lengkap gitu ya. Tapi saya beberapa hal yang tidak banyak yang ingin saya tanyakan ya, hanya konfirmasi terhadap apa yang saudara tulis. Yang pertama judul gitu ya, efektivitas penggunaan media. Kalau melihat dari ini jenis penelitian saudara penelitian deskriptif, Pak. Deskriptif. Apa yang dideskripsikan, Yang dideskripsikan adalah pelaksanaan pembelajaran geografi. Yang kedua, keefektifan dari media Telegram terhadap hasil belajar siswa. Oke. Kalau boleh tahu jenis-jenis penelitian itu apa saja, Mbak ya? Penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif. Terus satu lagi? Penelitian kualitatif, Pak. Oh, kualitatif, Mbak. Ya, kualitatif kuantitatif itu umum gitu ya. Artinya ya, secara umum ada 2, kualitatif dan kuantitatif, tapi kan di dalamnya ada tadi sudah sampaikan ada komparasi, ada sebab akibat gitu ya. Ada eksperimen. Nah, kalau itu kan berarti menceritakan saja gitu, Mbak ya. Nah, tapi padahal di dalamnya saudara itu ada kelas kontrol, kelas eksperimen, nah ada kelas eksperimen. Jadi lebih tepatnya penelitian saudara ini penelitian komparatif apa? Berarti Pak. Eksperimen. Oh, eksperimen. Nah, eksperimen itu ada 2, kuasi dan true. Nah, yang saudara itu kira-kira. Yang kuasi, Pak. Kuasi eksperimen. Alasannya kenapa? Karena tadi dijelaskan oleh Pak Apik, kalau true itu dikhususkan untuk eksak, kalau yang kuasi itu dikhususkan untuk sosial, rumpun sosial. Oke, selain itu ada lagi apa? Itu kelas kontrolnya, Pak. Kalau di kontrolnya tidak sepenuhnya diperhatikan. Kalau di true eksperimen, kelas kontrolnya itu sepenuhnya, Pak, diperhatikan. Iya, jadi ada kelas kontrol dan kelas eksperimen itu yang menjadi pembanding gitu ya. Jadi kalau true eksperimen sebenarnya itu sebetulnya hanya satu kelas gitu ya, satu kelas tapi untuk bereksperimen terhadap metode, model atau apalagi media yang saudara pilih. Baik. Nah, dari judul ini kan ada 2 variabel ya. Satu variabel X-nya tadi apa? Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan atau penggunaan media ya? Pelaksanaan, Pak. Oke, pelaksanaan. Karena kalau dari judulnya kan bisa dilihat efektivitas penggunaan pembelajaran. Jadi penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi variabel X-nya itu penggunaan media pembelajaran gitu ya. Baik, Pak. Harusnya seperti itu. Ya, penggunaan media pembelajaran. Kemudian saudara deskripsikan, saudara breakdown di dalam variabel itu ada pelaksanaan belajar dari persiapan sampai penutup gitu ya. Kalau tidak salah gitu ya, seperti yang ada di RPP yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ya, di dalam variabel itu terutama variabel Y, variabel apa tadi?
variabel Y-nya kan yang kognitif ya, saudara arahnya ke kognitif Iya Pak, ya. hasil belajar kognitif. Nah, kognitif. Kemudian saudara sebutkan di variabel itu ada Y1, mengingat, dan seterusnya. Kalau saya menyebutnya Y1, Y2, Y3, Y4 gitu. Karena itu bagian dari itu. Nah, bagaimana efektivitas media masing-masing kemampuan itu, Mbak? Ada nggak di hasil penelitianmu? Misalkan penggunaan media Telegram terhadap mengingat, hasilnya seperti apa? Terhadap memahami seperti apa, dan nah, sampai yang bertingkat ya, itu kan taksonomi kalau tidak salah ya, pakai taksonomi yang belum direvisi ya, belum direvisi mungkin. Nah, bagaimana Mbak pengaruhnya atau efektivitasnya seperti apa? Kalau itu taksonomi belum itu diwujudkan di RPP Pak. Jadi memahami, mengingat itu diwujudkan di dalam RPP dan terintegrasi ya Telegram. Nah, kemudian untuk tesnya, apakah tidak ada untuk memahami, mengingat? Ada, itu Pak, ada tingkatan C1, C2, C3 juga dimasukkan ke tes itu Pak. Sesuaikan dengan. Iya. Nah, kemudian dari hasil tes itu, dari media ini bagaimana pengaruhnya atau efektifnya terhadap kemampuan C1? Karena di kelas kontrol kan juga ada. Tadi menggunakan apa? PowerPoint atau WA Group itu tadi ya? PowerPoint dan WA Group. PowerPoint dan WA Group. Oke. Nah, bagaimana untuk C1-nya sama enggak dengan C1 ketika dengan boot Telegram? Kalau di ranah itu hasilnya tidak dibahas Pak di penelitian ini Pak. Nah, tidak dibahas. Nah, ini menjadi catatan atau tambahan nanti ya. Kalau misalnya datanya ada ditambahkan, nah, itu yang justru akan melihat sampai sejauh efektivitas boot Telegram ini dibanding dengan PowerPoint dan WA tadi ya, ketika mengetahui peningkatan dari hasil belajar kognitif siswa dari C1 sampai C6 ya, C6 ya. C1 sampai C6 itu akan lebih bagus. Soalnya grafiknya gitu ya. Grafik batang yang menunjukkan C1, C2, C3, C4, C5 ada 2 grafik, berarti grafik Telegram, satu grafik PowerPoint. Nanti akan kelihatan mana yang paling lemah sih dari ke unsur C atau kognitif itu dengan boot Telegram dan WA Group. Kan mesti tidak semua yang di WA Group mungkin WA Group PowerPoint tadi hasilnya semua kan tidak tentu. Iya. Ya, nanti mesti akan di PowerPoint tinggi, di boot Telegram belum tentu juga tinggi gitu kan? Iya. Telegram boot atau boot Telegram belum tinggi. Nah, itu akan tapi untuk C6 tidak misalkan. Nah, Pak. Ya, akan lebih pas ya. Jadi analisismu nanti akan lebih oke, lebih valid. Baik, Pak. Lebih dalam seperti itu ya. Jadi ya pengaruh X-nya pun sebetulnya ya, karena yang menjadi pertanyaan yang pelaksanaan, kemudian penutup atau evaluasi itu sama nggak dikategorikan X1, X2, dan X3 kira? Apa beda? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya Pak? Di dalam X-nya itu kan penggunaan media pembelajaran. Iya. Nah, kemudian di variabel kamu breakdown menjadi variabel X ya. Pelaksanaan jadi pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kamu breakdown menjadi 3. Ya, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu kan. Nah, itu kan menjadi satu bagian atau bagian terpisahkan yang bisa diidentifikasi sebagai X1, X2, atau X3. Pertanyaannya itu. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kok bisa, Pak?
Aduh, bisa Pak, intinya bisa. Ya intinya bisa. Harusnya enggak gitu ya, jawabannya harusnya enggak gitu ya. Nah, karena apa? Pelaksanaan itu ya itu menjadi sub dari itu ya variabel x-nya itu gitu. X1, X2, X3 tidak terpisah kan? Tidak, harusnya terpisah gitu. Misalkan pelaksanaan pembelajaran apa tadi? Pelaksanaan pembelajaran ya. Kemudian itu faktor internal misalkan, kemudian faktor eksternalnya lingkungan sekolah atau sarana-sarana kelas, itu seperti itu. Ya. Tapi karena ini satu, kemudian di dalamnya yang terus jalan itu, nah, berarti X-nya itu ya RPP-nya itu gitu kan. Paham ya? Baik, Pak. Oke, ya. Jadi nanti Y1, Y2-nya itu bisa ditambahkan. Kemudian ini terkait dengan tadi sudah disampaikan ya, Pak Apik juga ada 3 kelas, saudara kelas X1 dan X2 ya, sebagai kelas eksperimen dan nah, kelas yang ketiga itu sebagai apa Mbak? Fungsinya sebagai apa? Kelas uji coba, Pak. Uji coba. Oke, kelas uji coba ya. Uji coba. Soal instrumen tes, Pak. Instrumen tes. Terkait dengan instrumen tes, Pak kan perlu ada validasi item ya, validasi soal, butir soal. Ya. Yang menjadi validatornya siapa? Dosen evaluasi Pak. Pak Pradika. Pak Pradika. Pak Pradika. Pak Pradika. Itu sebagai ahli apa? Validitas isi. Validitas, ya, betul. Validitas isi. Beliau sebagai apa posisinya? Ahli materi, ahli evaluasi? Ahli evaluasi, Pak. Ahli evaluasi. Materi, saudara konsultasikan dengan siapa? Tidak dikonsultasikan, Pak. Nah, cuma ahli ya harusnya dikonsultasikan evaluasi juga gitu kan, ada 2 ahli, ahli evaluasi dan ahli materi. Siapa tahu soal-soal yang kamu buat salah konsep, salah sehingga nanti menjadi berpengaruh terhadap ini tingkat kesukaran soal. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ya sudah, karena hanya satu validator, sebenarnya validator satu itu kurang apa ya? Kalau dalam statistik kurang mewakili tadi ya. S1 katanya ya, bukan katanya. Berdasarkan ahli statistik itu ya minimal 2 validator gitu, 2 validator. Ahli materi dan ahli evaluasi kalau itu untuk evaluasi. Kalau media ya ahli media dan ahli materi seperti itu. Jadi tetap harus ada ahli materinya. Jangan sampai nanti terjadi salah konsep. Gitu, ya. Dan menurut ahli evaluasi hasilnya bagaimana? Kuantitas itemnya tadi. Berapa soal tadinya, Mbak? Pak. 50 soal. Kemudian dari validasi setelah uji coba, kemudian belum uji coba kan divalidasi oleh ahli dulu ya, valid dan tidak validnya. Ada berapa soal yang valid? Itu Pak, direview item Pak, nomor 1 direview bagaimana gitu Pak. Harus ditambah ini itu, Pak. Oke, jadi tetap 50 soal ya. Tetap Pak. Oke, kemudian setelah diuji coba hasilnya bagaimana? Ada 35 soal layak dan 15 soal yang tidak layak. Oke. 35 soal yang layak, 15 yang tidak layak. Tidak layak. Oke, yang tidak layak itu diapakan? Dibuang, Pak. Jadi cuma pakai soal. 35 soal. Nah, 15 soal yang dibuang itu kita ada nggak yang mewakili atau apa namanya ya? Tadi ya, dari 5 atau 6 kognitif tadi ya. 6 kognitif tadi, jangan-jangan dari 15 soal itu ada yang terbuang semuanya. Sehingga soal dari 35 soal itu ada item C6 misalkan atau C5 yang tidak tercover di situ gitu. Ada nggak kira-kira seperti itu? Sepertinya ada, Pak, kalau di ini. Nah, terus yang tidak ada soalnya C berapa itu kira-kira? Rata-rata C1, Pak. Kalau C6 jarang. Yang jarang C6.
Oke. Nah, dari itu atau tinggal 35 soal itu sudah mewakili untuk mencapai apa tujuan dari penelitianmu enggak? Sudah mewakili, Pak. Mewakili ya. Karena takutnya gini, jadi 50 soal. 50 soal itu sudah dengan kisi-kisi gitu kan. Dengan kisi-kisi misalkan C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu nomor berapa saja. Ya. Ternyata soal yang tidak valid itu di C6 semua misalkan. Nomor kan biasanya diacak itu ya, diacak. Diacak. Misalkan nomor 1, nomor 5, nomor 7. C6 semua padahal. Tapi ternyata tidak valid semua itu. Berarti C6-nya kan tidak tercapai nanti. Ya, halo? Suaranya Ya, hilang, Pak. gitu ya, Mbak ya? Suara saya hilang? Iya, Pak, tadi. Oke. Ya mungkin unstable internetnya. Jadi Iya, seperti itu. Mudah-mudahan soal 35 soal itu sudah mewakili C1 sampai C6-nya ada semua. Ada, Pak. Ada semua. Ya, jangan sampai setelah saudara uji coba ya, saudara buat instrumen soal kemudian ada rubriknya atau rubriknya apa kisi-kisinya ya. Tetapi kemudian setelah uji coba 15 soal itu tidak valid dan tidak saudara pakai dan apa namanya? Itu menghilangkan kompetensi atau salah satu apa yang ingin saudara ukur. Itu sampai ya mudah-mudahan tidak. Harusnya 15 soal itu saudara perbaiki gitu kan. Gitu. Saudara perbaiki. Atau begini, di awal ya biasanya gini. Di awal itu kita menetapkan 50 soal. Maka untuk antisipasi supaya nanti ada soal yang tidak valid dan sebagainya tadi, kita lebihkan setengahnya atau seperempatnya. Berarti kalau 50 ya minimal kita buat soal 75 atau 60 seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga supaya apa namanya ketika soal tidak valid itu soalnya tidak berkurang jauh gitu. Tetap masa menjadi standar yang buat seperti itu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi, itu ya beberapa hal. Kemudian yang terakhir dari saya gitu ya. Untuk tata tulis tadi sudah ditunjukkan Pak Apik ke apa namanya ya ke kekeliruannya gitu ya sudah ditanda-tandai. Dari saya tidak. Kemudian saya lihat referensi saudara kan banyak sekali, Pak ya. Iya, Pak. Banyak sekali. Artikel dari Pak Soleh ada berapa yang ada di sini? Ada 1, Pak. Ada 1. Iya. Oke. Dari Pak Apik ada berapa? Ada tapi lupa, Pak. Ada tapi lupa. Ada tapi lupa. Mana ada? Ya mungkin anunya dengan mahasiswa dengan gitu mahasiswa, ya. Pak. Oke, dari Pak Soleh ini 1 ya tahun 2007 perentasan mata pelajaran geografi tingkat SMA dalam konteks MTSP. Oke ya. Maksud saya bahwa hal yang banyak ini ya bagus, saya salut gitu ya saudara. Ada mungkin lebih dari 30 referensi ya yang saudara kutip. Angka lebih baiknya gitu ya sesuai ketentuan. Jadi yang dari dalam jurnal dari dalam itu berapa ketentuannya? 10 gitu kan. 10 itu bisa ambil dari Edugeo, dari jurnal geografi atau dari miliknya Pak Soleh itu yang di Pak Soleh, Jurnal Pendidikan Indonesia atau jurnal apa Pak Soleh itu ya? JPK. JP. LP3. Itu dari JPK guru itu kan bisa sebenarnya banyak referensi. Ya, referensi dari sana kan banyak itu banyak. Baik. Oke, jadi saya itu sifatnya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Apik tadi ya, cukup lengkap dan menambah pusing saudara untuk melakukan revisi gitu ya. Oke.
Saya kira itu dari saya Pak Soleh, sedikit tadi terkait dengan substansi analisis datanya yang variabel X dan Y-nya. Oke, saya ke Pak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Srianto, semakin mempertajam dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Apik. Mbak Nur Alfia nggak jadi menangis ya, karena tadi beberapa kali juga Alhamdulillah tidak, Pak. Bisa menjawab pertanyaan dari Pak Apik secara baik ya. Menurut saya ini secara baik. Wong karang ya anaknya dalam malam dewi Pak Apik. Gitu. Jadi mudah-mudahan tadi saran-saran dari Pak Apik, dari Pak Srianto itu ya nanti bisa diperbaiki. Saya rasa tidak perlu harus keluar dari forum ini Mbak Nur Alfia. Langsung saja untuk Pak Apik ini kira-kira untuk skripsi dari saudara Nur Alfia ini bisa diterima dengan revisi atau bagaimana? Monggo Pak Apik. Ya, terima kasih oleh dan Pak Sri dan Mbak Nur Alfia ya, selamat. Kalau saya mengatakan berarti lulus ya Mas ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak Apik. lulus dengan catatan-catatan yang saya kira tidak terlalu ya. Dari saya loh ya, yang dari saya. Ya, Pak Sri mungkin tambahan lagi ya. Dan pesan saya yang artikel jurnal tadi segera disesuaikan dengan hasilnya ya. Nanti kalau sudah ada bimbingan ke penguji 1, penguji 2 dan penguji 3. Terima kasih Pak Apik. Ya. Demikian Dr. Soleh. Nggih, matur nuwun Pak Apik. Yang selanjutnya Pak Srianto, monggo Pak Srianto. Saya menerima skripsi dari Mbak Nur gitu ya. Lolos tapi belum lulus ya. Lolos tapi belum lulus karena masih ada proses revisi dan seterusnya. Dan Gandara juga nanti kalau revisinya selesai sebelum masa 3 bulan selesai ya berarti kemungkinan besar lulus gitu ya. Tapi kalau masih molor-molor lagi ya lulusnya tertunda lagi seperti itu. Itu Pak Soleh. Jadi dengan catatan tadi ya ada revisi-revisi catatan mendapat perhatian supaya skripsinya Mbak Nur menjadi lebih bagus, lebih baik. Matur nuwun Pak Srianto. Dengan demikian Saudara Nur Alfiah Ade Susiani ya, saudara dinyatakan diterima dengan bersyarat atau dengan revisi. Tadi secara teknis urut-urutannya adalah saudara ke Pak Dr. Apik terlebih dahulu. Setelah itu ke Pak Srianto dan baru ke Pak Soleh. Waktu revisi paling lambat 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, baru saudara akan di-reschedule untuk ujian lagi. Tetapi jangan terus nanti malam direvisi, besok minta revisi ya, jangan. Saudara ngadem ke pikiran dulu gitu ya, supaya lebih tenang dalam memilah, mendeskripsikan mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Begitu ya. Ada yang akan disampaikan Mbak Nur Alfia? Silakan 1 menit. Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Apik Budistoso dan kepada Pak Srianto dan juga Bapak Dr. Musole yang sudah berkenan hadir pada sidang skripsi saya hari ini, Pak. Terima kasih. Oke. Baiklah Bapak Apik dan Pak Srianto serta Saudara Nur Alfia. Dengan demikian untuk kegiatan atau acara ujian skripsi atas nama Saudari Nur Alfia Ade Susiani ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.